Tini Asar itu matanya merah, rambutnya sering sekali nampak di sini. Warga sini ya sering bilang, katanya saya cerita di malam lihat itu di situ. Ini memang rumah ini di belakangnya Mas Rahmat itu pas sih, iya pas menimpa tembok itu, lalu orangnya tergambar di sini, mungkin meninggalnya sudah di rumah sakit. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bertemu langsung dengan narasumber kita yang tentunya sudah mengetahui tentang seluk-beluk sisi kelam dari Jalan Bukit Barisan ini. Mari kita ke rumah beliau. Yang mau ke Batur, untuk yang ke Batur dan sekitarnya, sebaliknya mohon untuk lewat jalur utara, sehubungan jalur nggak bisa dipergunakan. Laka di Barisan pas. Ya, pada malam hari ini kita sudah bertemu langsung bersama narasumber kita dengan Bapak siapa namanya? Taufik, Bapak Taufik. Ya, Bapak Taufik adalah beliau adalah warga asli di daerah Bukit Barisan ini. Menurut pengalaman Anda, memang terjadi banyak kecelakaan di sini, Pak? banyak. Kejadiannya, kecelakaannya, motifnya itu paling kecelakaan di Barisan, terus daerah sini ya, teman-teman sering. Masih terjadi kecelakaan, Pak, ya? Lalu mulai kapan tuh, Pak, tinggal di sini? Di daerah Lapangan ya sudah mulai dari tahun 97. Berarti sudah tahu lah tentang sisi kelamnya Bukit Barisan ini. Pengalaman apa yang pernah Bapak alami di sini? Sepengalaman saya belum ada apa-apa, Jadi apa, Pak? sedikit pun belum ada. Dulu pernah ada mobil remblong waktu nabrak pangkalan ojek itu warga mana kalau nggak salah orang Semarang ya, Pak, ya, meninggal di tempat ya. Belum lama juga ada orang hamil katanya juga remblong juga di sini ya. Oh iya, itu kan waktu Lebaran, itu sehabis Lebaran kecelakaan di sini di Pangkalan Ojek itu kan kurang mana ya, Banjarmangu atau mana itu ya, udah kejadian terjadi kecelakaan meninggal di sini. Masih terjadi kecelakaan. Misal ada gangguan misal interaksi dari makhluk halus atau penampakan, apakah Anda pernah mengalaminya? Ada. Itu kan cuma kata-kata orang aja ya, di sini ada kayak gini. Tapi saya coba berapa puluh tahun aja nggak ada orang, Nggak ada. yang namanya hantu atau apa penampakan, belum ada. Ya, sekitar kan banyak mitos lah intinya, banyak cerita, tapi dari keterangan Bapak Taufik sendiri belum pernah mengalami kejadian sama sekali. Iya, Belum pernah mengalami. mungkin ya kalau warga sekitar kan banyak yang cerita di daerah Barisan, mungkin ya yang cerita mungkin sudah tahu ngalamin apa, melihat kejadian seperti ini. Tapi kalau saya sendiri yang saya sudah lakukan berapa tahun, belum lah yang ada namanya cerita apa, penampakan apa, ada suara apa, hantu apa, belum. Kalau menurut dari cerita warga sendiri, kebanyakan mereka melihat apa, penampakan apa? Belum Belum ada cerita warga. belum. Ya setahu saya kalau warga-warga mungkin banyak yang cerita, cuman kan saya sendiri membuktikan, yang paling penting kan bukti. Jadi belum selama saya jadi penghuni sini belum. Di sini waktu kecelakaan yang paling mengerikan itu bagaimana, Pak? Ya kalau di daerah sini kan
semua mengerikan sih. Apa namanya, banyak yang kejadian maut, jadi kan mengerikan semua. Nah, faktornya kecelakaan mungkin ya kurang paham daerah sini atau bagaimana. Tapi kalau warga-warga sini mulai dari Batu Dieng ya jarang lah yang ada kecelakaan di sini. Maunya ada orang Semarang, orang Solo, orang Jakarta sampai meninggal. Itu kejadiannya waktu pas itu siklon L300 ya Pak ya, pas membawa rombongan sepak bola itu, apakah ada korban lain Ya, meninggal? tempat siklon itu engkel kayaknya. Engkel, iya, Orang Garung itu orang Wonosobo. banyak yang meninggal. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu dengan narasumber yang kedua bersama Mas Rofik ya. Iya. Sehat Mas Rofik? Alhamdulillah sehat semua, sehat. Menurut pengalaman Mas Rofik selama di Bukit Baran ini, apakah pernah mengalami kejadian-kejadian yang mengerikan atau sesuatu yang mistis Mas Rofik? Ya terus terang kalau saya sih di sini sudah beberapa tahun dan sudah lama. Ya mungkin disebut di sini tuh dedengkot lah, dedengkot Bukit Barisan sini. Saya sama bapak saya yang tadi narasumber pertama. Sepengalaman saya sama bapak saya, yakin sumpah itu belum pernah adanya. Saya belum pernah melihat sosok-sosok ya misterius, apalagi ya hantu lah, dibilang kayak itu hantu. Tapi kalau teman saya, terus tamu-tamu yang mau ke wisata ke Dieng, terus arah balik dari Dieng mau pulang, terus kejadian di Bukit Barisan sini, katanya itu lihat sosok yang begitu besar, matanya merah. Ya dibilang gendarwo apa buta itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya pribadi bertahun-tahun di sini belum pernah. Mungkin ya sudah dibilang tukang jaga di sini lah, cara bahasa sininya itu lang-lang lah di sini, dari atas itu sampai bawah sini lah, itu belum pernah lihat yang namanya sosok-sosok misterius hantu. Kalau kejadian kecelakaan memang sering terjadi di sini Mas? Emang sering, hampir setiap tahun pasti ada motor, mobil. Bahkan sebulan yang lalu aja pernah kejadian di situ, mobil truk itu bawa apa itu ya, bawa buangan kotoran itulah, kalau dibilang sini ya pupuk. Nah, bawa pupuk itu dari arah Dusun Bakal itu masih biasa normal, rem apa masih jalan semua, ada kopling, ada gigi, persneling gigi juga normal semua. Tapi baru lewat tanjakan pertama, turunan pertama itu langsung saja nggak jadi. Katanya ya dibilang di kaca yang depan itu, di spion yang depan ada yang itulah mengganggu sosok itu. Cuma itu sosok itu sering orang dari itu lah, dusun mana itu, Wonosobo sini, yang kondang tembakonya itu bakalan. Nah, orang Bakalan itu habis bahalal itu kan hari raya, habis bahalal dari Batur, nyampe sini langsung kesurupan. Dibilangnya, saya bilang kalau kesurupan itu kan pasti ya orang yang saya nggak tahu lah, itu yang nyurupin siapa, itu kan nggak tahu, mau alam lah kayak itulah. Tapi saya suruh pulang, baru tanjakan yang pertama itu, di tikungan yang pertama itu sudah sembuh, baru sembuh. Berarti kan ya mungkin pas di sini ada di orang kesurupan juga nggak perlu ditanjakan barisan aja gitu kan, pasti takdirnya itu. Terus yang bilangnya yang di situ itu yang di kali sini kan
pada tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 ada mobil dari pulang Jakarta arah Penusupan bawa karpet itu nabrak sini. Belum itu bisa kontal semua, itu bisa hancur semua itu. Meninggal tiga meninggal semua di sini. Saya lagi di situ di bengkel Ya. Itu kan bengkel Ya. saya di bengkel buat langsung saya tengok ke sini, belum dari sana katanya itu lihat kucing sebesar mobil truk yang roda 2 itu, di belakang roda 2 truk double itulah Ya. kucing sebesar truk double itu katanya lihat. Tapi keadaan di situ ada kucing meninggal. Memang ada. Memang ada, tapi kucingnya kecil, nggak besar. Dilihatnya yang nggak meninggal kan orang 4. Di depan itu orang 4. Iya. Ya, yang satu itu nggak meninggal, katanya itu lihat kucing sebesar mobil meninggal semua. Pas kejadian terakhir itu ada ibu-ibu yang lagi hamil katanya. Ya. Hamil katanya pakai motor juga remnya blong dari atas. Ya, dari atas. Apa benar itu Mas Sobat? Iya benar, itu benar. Tapi kan yang namanya motor, kalau motor metik Ya. nggak usah melihat hantu aja, kalau dipikir secara logika lah. Kalau dari atas sudah direm terus itu Iya. pasti kan Panas. sakramnya itu kan panas. Iya. Itu secara logika. Tapi kalau nggak secara logika ya mau bawa alam lah. Orang itu kan ya kejadian kayak gitu, katanya kan orang kalau nggak percaya sama barang gaib katanya kan nggak bagus. Iya. Itu kejadiannya meninggal apa enggak? Nggak meninggal, Nggak meninggal. tapi luka-luka berat. Ya mungkin bayinya lah, ya. Iya. Nggak selamat sebenarnya, itu masih di kandungan. Kejadian terparah waktu pas mobil engkel terbalik. Ya. Itu pernah Dulu saya masih kecil dulu malah. Ya. Saya lagi main sepak bola di sini, lagi belajar sepak bola di sini. Terus itu seperti mobil itu seperti buang sampah itu. Ya. Pada buang sampah itu ya apa? Di dalam mobil itu orang semua Terbalik betul. terbalik semua. Itu kejadian yang paling ekstrim itu malah. Ya itu. Banyak yang meninggal betul. Banyak yang bilang sampai ada yang dibilang ngeri lah, ada yang tangannya putus. Bapak saya lagi ke atas malah nemu itu kuping satu sebelah, malam dibawa pulang terus kuburin di kuburan. Banyak sekali kejadian yang mistis. Banyak di sini juga banyak mistis, tapi ya alhamdulillah saya keluarga ngalaminnya. belum pernah ngalamin. Ya mungkin Kalau- sudah dilindungi lah Ya. sama yang kuasa, sudah ditarikkan mencari rezeki di sini, rezeki yang halal, yang barokah mungkin ya, sama penunggu sini saja mungkin ya sudah dijaga lah. Ya. Kalau intinya ya hati-hatilah di jalan mana aja, kalau hati-hati insya Allah ya aman semuanya, nggak ada barang yang itu. Kalau ada kejadian mungkin ya lagi apesnya lah. Memang takdirnya Iya, sudah di situ. takdirnya sudah banyak yang kecelakaan di Pas sini ya. kemungkinan banyak kecelakaan di sini karena memang medan jalannya Yang berat, yang sulit memang. sulit Ya, buat sulit. pemula atau para Iya, pendatang yang baru melewati jalan ini. iya. Ya mungkin ya saya pesan lah bahwa yang mau ke wisata Dieng dari arah manapun, dari arah Jakarta, arah Bandung, arah manapun semuanya, kalau mau nanjak ke Barisan ya, kalau dari bawah sudah berjalan satu, sudah ambil wisata. Memang sini itu wisata banyak wisata sih, jadi ramai terus lah jalan. Saya 24 jam juga jaga di sini sambil jaga tanaman kentang sama ya antisipasi lah buat itu, tolong buat orang yang nggak tahu tantangan Iya. sih. Selama ini misalnya warga dari atau teman Mas Rofik sendiri sering mengalami kejadian aneh, misal atau ada penampakan ataupun interaksi-interaksi lain di sekitar Bukit Barisan ini Mas Rofik. Ya mungkin ada ya,
pengalaman teman saya mau ke Dusun Mulasari. Ya. Terus mau belok ke arah Mulasari sini, di perempatan sini itu udah melihat sosok tinggi besar. Sosok tinggi besar, matanya merah, yang sering sekali nampak di sini katanya. Katanya ya sering banget nampak di sini ya, sosok tinggi besar, rambutnya panjang, terus kukunya itu nyampe 1 meter katanya. Katanya itu ya dibilang gendarwo apa buta hijau, tapi ya saya nggak melihat kan, jadi nggak bisa bilang gambarannya seperti apa lah. Jadi ke teman saya banyak lah yang sering lihat sosok perempuan nangis, sering sosok anak kecil jalan-jalan. Tapi ya saya lihatnya malah anak kecil yang seperti adik saya itu, paling biasa itu. Jadi saya gambaran paling lihat seperti cahaya itu kelilih gitu, sorot-sorot cahaya yang dibilang negatif itu lah. Pasti ada kalau seperti itu kan pasti ada. Tapi ya jangan takut, ya jangan apalah cara itu ya, jangan takut sama barang-barang kayak gitulah. Kita percaya aja sama yang Maha Kuasa itu lebih penting. Selain sosok tinggi besar itu, cerita apa lagi yang Mas Robert tahu dari sepengetahuan warga di sini? Kalau sepengetahuan saya itu sosok itu ya, memang sosok itu doang yang sering sekali nampak sekali di sini. Tanjakan barisan ini sosok tinggi besar, rambutnya panjang, kukunya panjang seperti 1 meter itulah. Kalau lain-lain ya mungkin ada, tapi kan yang sering sekali nampak itu yang lagi sekarang viral lah, secara viral gitu. Yang viral itu. Sosok tinggi besar itu, matanya merah, rambutnya panjang. Sering sekali nampak di sini. Warga sini ya sering bilang, katanya saya tadi malam lihat itu di situ. Tadi malam saya lihat di sini ya. Itu yang di sekitar kawasan sini aja, tanjakan barisan ini. Apakah bisa dibilang kalau sosok itu yang mengakibatkan kecelakaan atau hal-hal musibah lainnya? Apakah bisa disebut seperti itu, Mas Robert? Mau alam kalau itu saya nggak tahu. Itu hanya Allah lah yang tahu, hanya Tuhannya yang tahu. Tapi kalau sepengetahuan saya itu kan yang sering kecelakaan di sini malah ya itu saya bilang tadi, kucing besar banget, terus sosok putih gelantungan di spion itu. Kan beda orang itu beda cerita lah. Tapi kalau warga sini percayanya itu doang, cuma sosok tinggi besar yang sering nampak di sini. Jadi kan kalau orang kecelakaan bilangnya saya lihat sini, padahal tidak, itu kan bisa aja. Tapi kalau sepengetahuan saya di sini ya cuma sosok itu doang lah yang sering nampak di tanjakan barisan ini, yang tinggi besar, mata merah itu. Memang sering sekali pada malam-malam yang tertentu mungkin lah. Setelah kejadian itu, pas motor remblong itu ya emang ada ya satu lagi yang mengerikan. Itu habis lebaran, musim lagi wisata, libur itu kan, habis corona mulai reda itu, habis corona mulai reda itu ada orang 2 berboncengan dari atas. Itu di sini kan lagi ada, kan siang, lagi pada mangkal semua di sini. Untungnya di sini nggak ada sepeda motor. Untungnya di sini nggak ada motor. Di sana dari atas ini udah kelihatan kencang sekali itu sepeda. Lalu terus saya lihat itu kan, sepeda itu kan bisa kencang sekali itu dari atas. Mungkin belum apa ini nggak tahu. Terus Pak belok ke apa? Langsung tiba tembok ini. Tembok ini. Di belakangnya Mas Rahmat itu pas. Iya. Pas menimpa tembok itu, lalu orangnya terdampar di sini. Mungkin meninggalnya sudah di rumah sakit, saya nggak tahu ya. Tapi kabarnya meninggal. Terus kan diadakan di sini kan semua orangnya kan ya Muslim semua lah. Kalau di sini kan Muslim semua.
Muslim NU kan, jadi ya mengadakan istilahnya mendoakan lah, mendoakan supaya nggak ada ketimbang hal-hal yang seperti itu lagi. Ya, jadi kan semua itu kan ada apa itulah, ada urutannya lah, yaitu biar arwahnya ya di sini tidak mengganggu semuanya. Mungkin kan ya mungkin meninggal di sini, saya nggak tahu juga, saya orang awam ya nggak tahu. Tapi yang pasti motor dari atas langsung langsung nimpa. Untungnya di sini nggak ada sepeda motor yang pada mangkal ngojek di sini. Saya di situ lagi ngisiin bensin itu, lagi nakarin bensin di situ. Saya lihat ke atas, buat sepeda motor kok kencang banget. Entah ada apa, itu saya nggak tahu. Langsung masuk, wah di sini langsung. Helmnya itu sampai menjadi 4, helmnya itu pecah semua. Bisa jadi 4 itu, merapat lah secara fakta sini. Itu yang meninggal itu wanita atau pria? Wanita pria. Itu berpanjangan. Yang selamat katanya anak kecilnya malah. Itu anak bapak berarti kan orang 3 orang. Iya, 3 orang. 3 orang sama anaknya itu yang kecil, katanya selamat. Yang 2 mungkin suami istri, saya nggak tahu, tapi meninggal semua. Mungkin meninggalnya di sini, entah di sini, entah di rumah sakit. Yang penting di sini udah, udah. Saya diselamatin gitu ya? Iya, udah nggak tega lah, nggak tega lihatnya, asli nggak tega Mas. Hanya itu terakhir yang kejadian yang paling menyeramkan. Alhamdulillah ya belum ada kejadian lagi, mungkin ya udah nggak ada lah, jangan sampai lagi lah, semoga. Mungkin. Maaf bila kalau ada gangguan suara-suara dari kendaraan di samping, karena kita memang berada langsung di TKP Bukit Barisan ini, Jalan Bukit Barisan. Intinya jangan percaya dengan hal-hal yang membuat kita menjadi negatif ya Mas. Iya. Percaya saja kepada yang Maha Kuasa lah intinya. Ya, intinya kemana-mana ya jangan lupa cara orang tua dulu mengatakannya Bismillah lah. Bismillah yang paling utama, karena orang itu cara bahasa gini nih baik. Apes ke orang berkerak tok. Menusahakan tuh ya apes. Yang unut. Intinya ya Bismillah. Tawakal karo sing maring Gusti. Intinya ki ono usaha insyaallah selamat waras dunia akhirat. Ambil hikmah di setiap kejadian. Iya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita sudah mengupas tuntas tentang Jalan Bukit Barisan. Maka dari itu kita pamit undur diri. Besok kita lanjut lagi ke tempat-tempat yang lebih menegangkan lagi. Tetap di Surya Batur Channel.